Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kalorimetri dan perubahan fasa, serta mekanisme perpindahan kalor. Yang pertama, kalorimetri, yakni proses pengukuran kalor reaksi dengan alat kalorimeter dengan sistem terisolasi. Prinsipnya menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air dan kalorimeter. Ingat bahwa zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor. Zat yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor. Selanjutnya, dalam pembahasan kalorimetri dikenal dengan asas Black. Asas Black berlaku pada campuran dua benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Misalnya campuran pada air panas ditambah air dingin, sehingga akan menjadi air hangat. Asas Black berbunyi, jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Atau dapat disederhanakan menjadi kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Sehingga dapat dituliskan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Dengan rumus Q adalah MC delta T, maka dapat dituliskan kembali menjadi M2C2 delta T2 sama dengan M1C1 delta T1. Selanjutnya dapat dilihat dalam skema berikut, yakni T2 sama dengan suhu tinggi, TA sama dengan suhu akhir, T1 sama dengan suhu rendah. Dan untuk nilai dari delta T1 adalah TA min T1. Untuk delta T2 adalah T2 min TA. Sehingga dari persamaan sebelumnya dapat dituliskan kembali menjadi M2C2 dalam kurung T2 min TA sama dengan M1C1 dalam kurung TA min T1. Selanjutnya besaran-besaran lain dalam kalor. Yang pertama, kapasitas kalor. Jumlah kalor yang diperlukan oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk zat yang sejenis belum tentu memiliki kapasitas kalor yang sama. Dapat dituliskan persamaan, yakni C sama dengan Q per delta T. Yang kedua, kalor jenis. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dapat dituliskan persamaan C kecil sama dengan C per M sama dengan Q per M delta T. Selanjutnya, mekanisme perpindahan kalor atau energi. Yang pertama, konduksi, yakni perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel penyusun bahan tersebut. Contoh, perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Proses terjadinya konduksi. Yang pertama, benda dipanaskan. Yang kedua, partikel benda bergerak. Yang ketiga, partikel benda saling bertumbukan dan memantul. Yang keempat, gerak partikel semakin cepat. Yang kelima, suhu benda semakin tinggi. Yang keenam, partikel benda tidak berpindah. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi dirumuskan H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. H laju perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, K koefisien konduktivitas termal, A luas penapang penghantar, L panjang penghantar, dan delta T perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Selanjutnya, bahan penghantar panas. Ada dua, yakni konduktor dan isolator. Konduktor, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya aluminium, tembaga, perak. Yang kedua, isolator, yakni bahan yang menghantarkan panas kurang baik. Contohnya kaca,
kayu, styrofoam. Yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel bendanya. Contoh, perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Pada proses konveksi, biasanya zat perantara ikut berpindah. Terjadi pada zat cair dan gas. Laju perpindahan kalor yang mengalir tiap detik secara konveksi dirumuskan H sama dengan Q per T sama dengan H kecil A delta T. H laju perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, H kecil koefisien konveksi, A luas penampang penghantar, dan delta T perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Contoh, panas matahari, api unggun. Keadaan dalam perpindahan panas dengan radiasi. Ada warna, suhu, serta luas permukaan. Yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Misalnya, saat menjemur baju berwarna hitam dan baju berwarna putih, maka baju warna hitam akan cepat kering, karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna. Yang kedua, suhu. Semakin panas benda dibandingkan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan H kecil sama dengan Q per T sama dengan E do AT pangkat 4. H laju perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, E emisivitas, do konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, dari gambar di bawah ini, jika volume air di gelas B adalah setengah dari volume di gelas A, maka berapa suhu campurannya di gelas C? Jika TA sama dengan 25 derajat Celcius dan TB sama dengan 40 derajat Celcius, maka dapat kita tulis persamaan Q lepas sama dengan Q terima, yakni M2C2 dalam kurung T2 min TA sama dengan M1C1 dalam kurung TA min T1. Di sini nilai dari M adalah volume dikali massa jenis atau V kali Rho. Sehingga dituliskan VB kali Rho C2 dalam kurung T2 min TA sama dengan VA Rho C2 dalam kurung TA min T1. Karena sama-sama air, massa jenis dan kalor jenis bisa dicoret, sehingga dapat ditulis VB dalam kurung T2 min TA sama dengan VA dalam kurung TA min T1. Di sini karena nilai dari VB sendiri adalah setengah VA atau volume air di gelas B adalah setengah volume air di gelas A, maka dituliskan setengah VA dalam kurung T2 min TA sama dengan VA dalam kurung TA min T1.
Lalu dimasukkan nilai yang sudah diketahui. Menjadi setengah dalam kurung 40 dikurangi TA sama dengan TA min 25. 40 min TA sama dengan 2 TA min 50. Menjadi 40 ditambah 50 sama dengan 2 TA ditambah TA. Menjadi 90 sama dengan 3 TA. Sehingga nilai dari TA sama dengan 30 derajat C. Maka suhu campuran pada gelas C bernilai 30 derajat Celcius. Yang kedua, suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat min 1. Di sini diketahui bahwa delta T itu 10 derajat Celcius, A 1,5 meter persegi, dan H adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1. Di sini yang ditanyakan adalah H besar atau Q per T, sehingga dimasukkan rumus H kecil dikali A delta T. Lalu dimasukkan nilai yang sudah diketahui, yakni 7,5 dikali 10 pangkat min 1 dikalikan 1,5 dikali 10, sehingga menjadi 7,5 dikali 1,5 sama dengan 11,25 kal per S. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.